Ini dia. This is the moment. Drama Genshin Impact. Udah lama sekali saya tidak membahas drama Genshin. Inilah alasan kenapa saya main Genshin sampai sekarang. Selain mungkin karena kontrak lebih yang diberikan sama kalian gitu ya. Dan juga tuduhan kalau misalnya saya itu merupakan cece Genshin yang dibayar hanya dengan Primo Game. Gua doang yang paling murah. Om Royko gue masih ingat sampai sekarang gitu ya. Tapi dramanya pun menarik banget untuk kita bahas bareng-bareng. Setelah terakhir kita ngomongin soal drama Gelembung Sahabat yang digoreng sama anak Fesnuk. Meskipun udah banyak banget orang-orang yang ngejelasin itu karena Skrik pengen melupakan masa lalunya. Malas developernya tidak bisa diterima Anda WK Genshin. Nah sekarang kita bakal bahas lagi tentang drama Genshin yang terbaru. Ini berhubungan dengan update Genshin Luna 2 atau bahasa Indonesianya Chandra 2. Di mana dalam versi ini ada karakter baru yang bannernya rilis namanya Never. Ada dua alasan kenapa orang pengen nge-pull karakter ini. Yang pertama mungkin karena meta. Jadi di Genshin sekarang ada yang namanya Lunar Reaction, dimana ketika lu menggunakan karakter dari wilayah Notcray, lu bakal dapet reaksi baru yang mungkin sekarang tuh lagi meta. Dan karena berhubung ada karakter sebelumnya namanya Lauma gitu yang tetenya badak. sorry agak sedikit eksplisit ya. Karakter Reverie katanya cocok banget buat di pairing sama Lauma. Gue gak tau bener atau salah karena gue gak ada niatan buat ngepull. Atau alasan yang kedua karena waifuable secara desainnya. Mungkin karena emang terlihat seperti Elan tapi dendro gitu ya, warna hijau. Terus habis itu orang-orang pada suka karakter Momi makanya di pull. Nah dramanya tentang apa Bang Rey? Jadi dramanya itu berasal dari Twitter, dimana banyak banget pemain-pemain Genshin dan melihat sebuah pola. Mereka mengamati kalau misalnya setiap kali ada player dari Jepang yang main Genshin dan dia ngasih lihat hasil poolnya, entah kenapa tuh kelihatan hoki banget dibandingin orang-orang yang bukan berasal dari Jepang atau Cina. Ya, dan ini orang-orang tuh rame banget ngomongin ini karena banyak udah mulai banyak pemain-pemain dari Jepang yang coba buat flexing hasil-hasil dari gachaannya. Kayak misalnya hasil gacha dari akun Twitter ini ya. Aduh gue gak tahu lagi namanya siapa. Pokoknya akun Twitter dengan alamat HY8FNIG5Z Wars gitu. Lo bisa lihat hasil gacanya. Ini hasil gacha weapon yang terbaru, dimana 2 senjata dari Never gitu dan 2 senjata dari Furina. Ya, tiba-tiba bisa dapat 4 weapon limited gitu. Dan lo bisa lihat reply orang-orang yang ada di engagement postnya. Salah satunya komentar dari akun Daily Every Genshin Character Ever yang biasanya buat meme tentang Genshin. Dia bilang, I'm really convinced Japanese player have a different gacha system. Dari postingan hoki kayak gini, orang-orang mulai berpikir kalau misalkan red drop player-player dari Jepang dan Cina itu mungkin berbeda dengan red drop dari player-player negara lain gitu. Dan gak cuma dia dong yang mungkin berpikir seperti ini, tapi lu bisa lihat sendiri dari komentar orang-orang di kolom komentar postingannya. Banyak juga mungkin yang cerita kayak anjir iya gue juga main ampas banget, gue main dari versi yang pertama sampai sekarang boro-boro gue dapet karakter limited 2 kali gitu, sekali gacha nggak ada banget. Itu pun gue hard pity terus. Itu malu bad luck aja. Tapi emang gak cuma satu postingan ini doang yang bikin orang kesel di Twitter. Tapi ada postingan yang lain, kayak misalnya postingan dari Kurogawa Shion, dimana dia ngeflexing juga dengan bilang I often get double. Gue biasa dapat 2 nih ya dalam satu gacha sekaligus ya, karakter limited. Sorry, satu gacha maksud gue tuh 10 kali pull. But this is my first triple. Tapi ini pertama kalinya gue dapet 3 karakter limited sekaligus. Gara-gara postingan ini ada salah satu akun Twitter namanya Uncafci yang langsung ngeblokin akun yang flexing ini. Kurogawa blok. Ya, blok. Dan ya lu kalau misalnya lihat dari bagaimana engagement postingan ini banyak banget orang-orang yang langsung iri dengki. Intinya drama ini tentang bagaimana orang-orang melihat ketidakadilan dalam sistem gacha gitu ya. Nah sebenarnya kalau misalkan kita boleh menganalisis kejadian ini gitu, dilihat dari beberapa berita sebelumnya, sebenarnya ada alasannya sendiri. Kenapa mungkin player-player dari Jepang dan juga Cina itu terlihat lebih hoki dan terlihat lebih banyak mendapatkan kesempatan kayak gini dibandingin player-player lain di negara selain 2 negara tersebut. Nah alasan yang paling masuk akal menurut gue kenapa pemain Jepang dan juga pemain Cina itu lebih sering terlihat
hoki dibandingin pemain-pemain lain, itu mungkin karena mereka lebih sering spending uang real atau uang asli dibandingin pemain-pemain lain dari negara selain Jepang dan juga Cina. Udah bukan rahasia umum lagi menurut gue kalau misalkan pemain dari mainland ataupun pemain dari Jepang itu kebanyakan wallers ya. Bahkan kalau misalkan Jepang sendiri gitu ya, kita bisa tahu kalau misalkan banyak banget pemain-pemain sepuh gacha bahkan untuk game-game yang gak ada PT-nya sama sekali kayak misalkan FGO dan juga beberapa game-game gacha yang lain gitu ya. Sementara di Cina sendiri ya lu tahu mungkin karena memang itu adalah parent country dari Genshin Impact. Jadi banyak banget orang-orang juga secara nasionalis pengen mainin game buatan negaranya sendiri gitu. Dan informasi ini mungkin berkorelasi dengan berita yang baru juga gue baca dari Game World Observer dengan judul Genshin Impact become fastest mobile game to hit 5 billion in player spending ahead of Candy Crush and Honor of Kings. Dimana berita ini dibuat tahun 2024, tapi ada satu kalimat yang menurut gue tuh penting banget, informasi yang mungkin aja bisa berhubungan dengan ya tadi orang-orang pada hoki gitu ya di gacanya. When it comes to Genshin Impact, China is the number one country by mobile revenue. According to data.ai, local users spend nearly 1.5 billion US dollar on the game, roughly 30% of the total, and it's on iOS alone since analysts don't track third-party Android stores. Maksudnya apa Bang Ray? Maksudnya Cina itu menyumbang 30% revenue atau pendapatan. Meskipun dalam data ini cuman menyangkut pemain yang pakai HP doang dan juga pakai iOS doang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita simpulin ini sama sebaran datanya, ya itu cukup besar juga untuk ukuran satu negara 30%. Yang kedua itu Jepang bisa sampai 21% of the total. Terus habis itu dilanjut sama US 18% dan yang terakhir dari negara-negara lain. Jadi karena emang mereka sering banget nge-spending uang, mungkin mereka juga sering banget punya kesempatan gacha, sampai pada akhirnya mereka punya peluang yang cukup besar untuk mendapatkan momen-momen yang seperti ini. Itulah teori yang bisa gue kemukakan berdasarkan fenomena dari ketimpangan hoki dari setiap pemain Genshin Impact ini. Ya. Berarti kalau misalnya kalian semua ada pendapatnya sendiri, silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Jadi kalau misalnya lihat di Twitter orang tuh lagi rame banget ngomongin soal dua postingan ini. Bahkan ada yang udah langsung share pakai meme kayak Subutai, congrats, I'm very happy for you. Tai. Kalau misalnya semua nanya ke gue apakah gue pernah dapat momen kayak gini, pernah. Itu waktu kalau nggak salah tuh Genshin lagi di rating jelek ya sama orang-orang fans page-nya. Terus tiba-tiba mereka ngeluarin event red drop meningkat untuk Nahida. Gua pull itu Nahida sama Raiden, dapat lebih dari 1 anjir. Itulah momen gue mendapatkan karakter limited lebih dari 1 untuk 10 kali pull. Ya, back to the topic. Lo bisa lihat bagaimana orang-orang marah dan juga iri dengki. Di sini juga lo bisa farming meme ya. Ada orang yang heran kenapa orang-orang Jepang tuh double 5 star-nya itu standar gitu, sementara triple-nya spesial. Kita lebih dari 1 pun susah banget gitu. Bahkan orang menang red off pun susah banget. Gak cuman postingan ini doang yang dikomentarin ya, tapi juga postingan limited weapon yang lebih dari 1 nih mereka dapat 4 gitu. I feel convinced Japanese player have different gacha system. Udah kita baca ya. Switching my game language to Japanese next time Apple. Oh ya, menarik banget. Jadi semenjak ada fenomena ini ya, orang-orang itu termulai untuk merubah voice pack, language sama VPN ke Jepang untuk bereksperimen apakah ada pengecualian untuk pemain Jepang dan juga Cina secara red drop. Hasilnya ya, ada salah satu orang yang coba buat ganti language-nya ya, game language atau bahasanya, tapi nggak ngefek sama sekali. At least dia sudah berusaha ya. Changing your game language to Japanese doesn't give you 5-star chat. And the Chinese, you need to use VPN. Masih belum menyerah. Ya seperti itu aja mungkin drama yang bisa gue kasih tau kalau semua. Sebenarnya ada satu drama lagi tentang mini games Genshin yang terbaru, namanya Milastra Wonderland gitu. Itu merupakan mini games yang dibuat sama Genshin, dimana kayak Genshin seolah-olah berubah ya aplikasinya dari yang awalnya cuma jadi game launcher Genshin terus menjadi Unity. Lu bisa buat game di mini games tersebut, terus bahkan lu bisa bikin karakter sendiri. Orang-orang menyebut di internet dengan sebutan Roblox-nya Genshin, tapi nggak yang Roblox banget, soalnya itu bisa ngerubah size Genshin jadi 100 giga. Dan bahkan kalau misalkan lu lihat di HP itu bisa lebih nge-lag lagi. Dan kalau misalnya cek di Twitter banyak banget orang-orang yang kesel sama itu mini games kayak nggak guna banget. Mendingan Genshin tuh fokus untuk memperbarui model dari karakter-karakter yang lama. Tapi kenapa mereka memutuskan untuk melakukan itu ya? Jawaban singkatnya karena cuan.
Ada beberapa orang juga yang protes dan juga marah kalau misalkan baju-baju bagus yang bisa lu pakai di mini games ini itu harus pakai in-game currency yang mana bayar juga gitu loh. Cuma jelas mungkin itu ya dramanya, gimana tanggapan kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, terkait alasan kenapa gue masih pengen ngebahas ini, karena basically ada juga beberapa akun di Twitter yang ngasih tahu kalau misalnya mereka punya lebih dari satu akun Genshin. Dan ketika dia coba memantau gitu ya, akun yang emang ada di server Jepang sama akun yang emang berada di negara lain gitu ya, di Jepang lebih hoki katanya secara karakter limitednya dibandingin akun yang biasa gitu. Tapi gue nggak tahu apakah itu benar atau kagak ya. Silakan lu tulis segala macam pengetahuan kalian. Mungkin ada yang lebih sepuh dibanding gue gitu di kolom komentar, silahkan. Intinya itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak udah nontonin sedikit drama lucu-lucuan soal Genshin ini. Thank you banget udah mendengarnya gue. Sampai jumpa.